Halo, nama saya Gustinus Yudhistira Wicaksono Stianto, NIM 180200005. Di sini saya akan mendemokan dan menjelaskan cara penggunaan osiloskop dan juga sinyal generator pada simulasi yang sudah tertera di layar ini. Oke. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sinyal generator. Nah, di bagian kanan ini ada tulisan waveform select dan terdapat tiga jenis sinyal, yaitu yang pertama sinyal sinusoid yang bisa dilihat di layar sini. Lalu yang kedua adalah sinyal segitiga karena bentuknya segitiga, ada di layar sini juga. Dan yang terakhir adalah sinyal yang berbentuk kotak atau biasa di peralatan-peralatan yang memakai sinyal digital. Nah, ini adalah cara mengset sinyal dari si waveform generator atau generator sinyal. Nah, lalu di sebelah kirinya ada tombol frekuensi select. Nah, pada frekuensi select di waveform generator ini terdapat 6 pilihan sinyal, yaitu mulai dari 1 Hz sampai 100.000 Hz. Nah, makna dari sinyal ini itu ya seperti pada makna fisik dari Hertz, yaitu bandingnya gelombang per satuan waktu. Jadi ketika kita set menjadi satu, berarti ada satu gelombang untuk setiap satuan waktu, dan ketika kita set menjadi 1000, berarti ada 1000 gelombang dalam satuan waktu. Yang bisa dilihat di sini cukup padat ya. Oke, lalu di bawahnya ada frekuensi multiplier. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di bagian frekuensi select ini hanya tersedia 6 pilihan untuk generator frekuensinya, yaitu mulai dari 1 hingga 100.000 dengan jeda 10. Jadi 1 dikali 10, 10, 10 dikali 10, 100, dan seterusnya. Nah, misalkan kita ingin membuat suatu gelombang dengan frekuensi 6 Hz. Nah, kita tidak bisa hanya menggunakan 6 pilihan ini karena tidak ada pilihan 6 Hz. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa mengset menjadi 10 Hz dan kita kalikan dengan multipliernya yaitu 0,6. Nah, jadi pembacaan di gelombang ini adalah gelombang yang mempunyai frekuensi 10 dikali multipliernya yaitu 0,6 yaitu 6 Hz. Nah, lalu DC offset. Nah, DC offset ini adalah seperti namanya offset itu penyimpangan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di titik seimbang, yaitu titik seimbang itu adalah titik ini transisi antara bukit dan lembah ketika kita berbicara tentang generator sinus, tentang gelombang sinus, sorry. Nah, jadi bisa kita lihat ini adalah titik seimbangnya. Nah, kita lihat titik seimbang gelombang itu jika offsetnya bernilai 0 itu pasti berada di bukan pasti, biasanya berada di sumbu horizontal mendatar ini. Nah, untuk pendahuluannya, jadi sumbu vertikal ini merupakan sumbu voltase dan sumbu horizontal ini adalah sumbu yang menyatakan waktu. Nah, jadi ketika offsetnya bernilai 0, seharusnya gelombang itu titik setimbangnya itu berada pada garis waktu sama dengan 0 atau berada pada sumbu waktu. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ketika kita berikan offset semisal 2 volt, nah bisa kita lihat dia menyimpang sebesar 2 volt. Nah, ini kan sumbu 2 volt dari titik seimbangnya atau sumbu seimbangnya yaitu sumbu waktu di ketika garis volt sama dengan 0 kalau di koordinat gitu. Nah, ketika kita simpangan minus 2 juga, dia akan turun juga. Nah, untuk pembacaannya minus 2-nya seperti apa, nanti akan saya jelaskan pada pembacaan osiloskop. Oke, lalu yang terakhir di sinyal generator ini adalah amplitudo. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sumbu vertikal ini adalah sumbu yang menyatakan voltase dan amplitudo ini memiliki satuan voltase. Nah, amplitudo itu adalah jarak maksimum dari titik seimbang, yaitu tadi sumbu yang menyatakan waktu, hingga jarak terjauh yang bisa dicapai di sini di sumbu vertikal, diukur dari titik seimbangnya di tengah-tengah sini. Nah, seperti bisa dilihat di sini amplitudonya 4, berarti jarak antara titik puncak ini dengan titik seimbangnya ini atau sumbu seimbangnya ini, nah itu adalah 4 volt. Nah, misal kita perbesar, nah bisa kita lihat titik puncak gelombang bertambah tinggi atau naik dan jaraknya bertambah jauh, dan jika kita kecilkan bisa kita lihat amplitudonya mengecil juga atau jaraknya berkurang. Oke, seperti itu fungsi tombol-tombol yang ada di generator sinyal. Nah, sekarang kita akan lanjut ke osiloskop. Nah, oke. Jadi yang pertama di osiloskop itu ada horizontal position. Nah, horizontal position ini itu apa? Ini horizontal position ini berguna ketika kita ingin menggeser gelombang seperti namanya left and right. Nah, semisal kita ingin menggeser gelombang untuk searah sumbu horizontal ya, berarti sejajar dengan sumbu waktu. Ke kanan kita tinggal tekan atau putar.
Nah, dia akan bergeser ke kanan dan ketika kita ingin geser ke kiri, kita tinggal tekan ke kiri, misalnya seperti ini, dan dia akan bergeser ke kiri. Nah, lalu lawan dari horizontal pose ada vertical pose atau vertical position. Nah, ini untuk menggeser gelombang itu ke arah vertikal atau sejajar dengan sumbu voltase. Nah, ketika kita ingin menggeser ke atas, kita tinggal geser ke arah up. Nah, dia akan naik. Dan ketika kita ingin menggeser ke bawah, kita tinggal mencet atau memutar ke arah yang turun atau down. Nah, ini. Oke. Nah, setelah itu di bawah horizontal pose kembali lagi ke kanan itu ada time per div. Nah, sebelumnya div itu kalau kita lihat di sini ada seperti grid-grid yang membentuk kotak-kotak seperti ini contohnya. Nah, pada osiloskop grid-grid ini yang membentuk satu kotak ini disebut satu division. Nah, jadi satu kotak ini menyatakan satu division seperti di sini, semisal di kuadran 1 yang bagian sini ke kanan itu ada 1, 2, 3, 5 division dan ke atas ada 4 division. Nah, itu adalah menyatakan division. Nah, time per div itu karena tadi kita sudah tahu sumbu horizontal itu adalah menyatakan waktu atau time. Nah, time per div itu menyatakan interval waktu dalam satu div ini atau berapa lama waktu dalam satu div ini. Seperti dalam contoh ini, berarti satu kotak ini menyatakan 20 milidetik dan 1, 2, 3, 4, 5 berarti 100 milidetik. Nah, ini menyatakan interval waktu untuk setiap division ini. Nah, jadi ketika misalkan kita ingin perkecil, nah kita lihat, kita perkecil, atau misalkan kita ingin perbesar, nah berarti kalau kita menjadikan 50 milisecond, berarti satu kotak ini adalah 50 milidetik. Oke. Nah, lalu selanjutnya ada volts per division. Nah, konsepnya sama, hanya bedanya kalau tadi untuk sumbu horizontal itu sumbu waktu, ya yang sekarang itu volt, yaitu sumbu vertikal voltnya. Nah, jadi volt per div ini menyatakan interval voltage atau tegangan di setiap divisi yang vertikal ini. Jadi ketika kita set ini, volts per div-nya 2 volt, bisa kita lihat di sini ada 2 divisi hingga amplitude atau titik puncaknya. Nah, berarti kan di sini 2 dan di sini 2. 2 tambah 2, 4 volt. Nah, sesuai dengan amplitude yang kita setting. Nah, untuk yang tadi untuk gelombang, kita set time per div-nya 20 milidetik. Dan kita lihat untuk satu gelombang dia mempunyai periode itu dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 20 dikali 5 itu adalah 100 milidetik. Nah, kalau kita hitung frekuensinya adalah 10 Hz dengan rumus frekuensi itu adalah 1 per periode. Nah, berarti sesuai dengan yang kita berikan dari sinyal generator. Nah, itu cara membacanya. Oke, selanjutnya ada bagian trigger. Nah, trigger ini pada dasarnya adalah seperti yang kita lihat di bagian atas ini. Sebetulnya gelombang yang kita amati ini atau bisa dilihat juga di sini, dia agak bergeser sedikit. Nah, sebetulnya karena gelombang ini adalah gelombang periodik, maka dia akan berulang-ulang terus, bukan merupakan gelombang yang tampak statis seperti ini. Nah, bisa kita lihat ketika kita naikkan triggernya di luar gelombang. Nah, misalkan kita naikkan sedikit atau kita keluar. Nah, bisa dilihat bahwa gelombang itu adalah gelombang periodik yang akan berubah-ubah terus secara periodis kan. Nah, tentunya ini tuh akan menyulitkan kita dalam analisis karena kita tidak bisa melakukan analisis seperti ini kan, akan sangat sulit lah ibaratnya. Nah, jadi kita bisa melakukan trigger. Nah, trigger itu sederhananya itu fungsinya untuk membuat gelombang ini tampak seperti gelombang statis sehingga kita mudah melakukan analisis. Nah, seperti ini. Ketika gelombang itu tampak seperti gelombang statis, tentunya kita mudah melakukan analisis terhadap gelombangnya. Nah, konsep dasar trigger itu sebetulnya, nah ini bisa kita lihat, ini adalah trigger, ada di bagian horizontal, ada yang trigger juga, dan bagian vertikal trigger. Nah, kalau kita lihat titik potong antara dua trigger ini, nah di sini. Nah, jadi konsep trigger itu seolah-olah memaksa gelombang itu, suatu bagian tertentu pada gelombang itu harus melewati titik potongnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, bagian titik di sini pada gelombang itu melewati bagian trigger ini, dan misalkan kita turunkan juga nih. Nah, bisa kita lihat bagian pada gelombang itu harus melewati trigger itu yang berpotongan. Nah, jadi konsep dasarnya seperti itu. Nah, terus di bagian kanan ada edge, ada rising atau falling. Nah, sebelum itu jadi di gelombang itu ada sebutan rising edge dan falling edge. Nah, rising edge itu seperti namanya naik. Berarti rising edge itu bisa kita lihat tuh kalau di gelombang ini dari sini
naik hingga sini. Dan falling edge seperti namanya falling turun, berarti dari atas ini sampai bawah sini. Begitupun yang di gelombang sebelumnya karena periodik ya sama. Nah, oke. Nah, bedanya ketika kita set edge-nya di falling edge, nah bisa kita lihat trigger ini memaksa suatu titik di gelombang. Nah, terus di bagian falling edge yang harus dilewati gelombang tersebut. Jadi, perpotongan antara trigger horizontal dan trigger vertikal ini atau titik-titiknya ini harus dilewati suatu bagian gelombang di falling edge-nya. Nah, ini kita bisa lihat perpotongannya di sini dan dia dilewati oleh falling edge dari gelombang, bagian sini falling edge. Nah, kalau kita balik, nah bisa dilihat perpotongan dari trigger ini dia dilewati gelombang pada saat rising edge-nya. Nah, jadi konsep dasarnya hanya seperti itu saja. Oke, dan ini hanya tombol steker biasa ya yang menyatakan on off ya, seperti namanya mati hidup, ini mati dan ini hidup. Oke, seperti itu penjelasan dari osiloskop dan sinyal generator. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan cara membaca output dari sinyal yang ada. Nah, tadi kita sudah tes untuk 10 Hz, misal sekarang kita berikan sinyal dengan frekuensi 100 Hz. Dan sinyalnya berbentuk segitiga, misal. Oke. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini sinyalnya ini terlalu berdempetan karena seperti yang kita set tadi dengan frekuensi 100 Hz berarti pada setiap detik ini ada 100 gelombang. Nah, ini bisa kita lihat gelombangnya sangat banyak. Nah, bagaimana cara biar kelihatannya gitu? Nah, kita bisa lihat karena dia berdempetan gini, berarti kan kita bisa atur. Oh, berarti karena banyak gelombang, berarti kita bisa kecilkan interval antar kotaknya agar pembacaan kita semakin jelas. Nah, berarti kita bisa tinggal kecilkan time per diff-nya. Nah, kita coba kecilkan 10 M. Ini sudah cukup terlihat. Lalu mungkin kita kecilkan lagi ke 1 milisecond. Nah, ini sudah lebih jelas. Oke. Nah, lalu kalau sudah jelas ini, sudah kita bisa mendapatkan salah satu cuplikan gelombangnya. Nah, tapi ini masih kurang jelas diamati juga karena tidak sesuai dengan divisi-divisinya. Nah, kita bisa geser gelombang ini dengan horizontal position. Nah, kita paskan ke bagian tengah. Nah, kita geser lagi sedikit. Oke, kita dapat gelombang yang pas di tengah nih, titik setimbangnya, yang lebih mudah kita untuk melakukan analisis. Nah, kalau kita mau coba hitung, ini adalah 1 milisecond, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 5, 10 adalah 10 milisecond. Nah, jika kita hitung 1 per 10 milisecond adalah 100 Hz sesuai dengan frekuensi yang kita set. Lalu, mungkin kita bisa turunkan juga agar amplitudenya pas pada gridnya. Oke, agak naik dikit. Oke, nah ini contohnya cara melakukan pembacaannya. Nah, lalu sekarang akan dicontohkan juga, sekarang kita gunakan frekuensi 1 kHz. Nah, bisa kita lihat sama seperti tadi, gelombangnya itu terlalu dempet karena ya tadi, kalau 100 kHz, 100 Hz tadi itu ada 100 gelombang per detik. Sedangkan sekarang ini adalah 1 kHz atau 1000 gelombang per detik. Nah, yang bisa kita lakukan sama juga. Kita bisa kecilkan juga nih interval untuk setiap divisinya agar lebih terlihat jelas. Sekarang kita kecilkan. Oke, di 0,2 M. Nah, ini sudah terlihat lebih jelas. Mungkin kita sekarang gunakan sinyal kotak kali ya. Nah, lalu seperti tadi kita bisa geser aja supaya pembacaannya lebih enak. Nah, kalau diperhatikan ini kan dirasa kita tidak tahu nih di sini tuh berapa sebetulnya karena ini ada agak kurang presisi ya, tidak ada yang presisinya gitu. Nah, mungkin kita bisa coba naikkan atau turunkan juga biar mendapatkan sisi rising dan falling dari gelombang ini pas di gridnya. Mungkin kita bisa naikkan. Oke, turunkan lagi. Nah, terus kita geser lagi mungkin horizontalnya. Nah, bisa kita lihat nih, kita udah mendapatkan gelombang yang mudah untuk dianalisis dan mungkin kita bisa atur triggernya sedikit agar lebih statis. Nah, sudah kita dapatkan gelombang yang lebih mudah dianalisis. Salah satu cuplikan setengah periode dari gelombang kotak ini untuk dianalisis. Oke. Nah, lalu yang terakhir saya akan mencontohkan untuk frekuensi yang paling tinggi di sini, yaitu 100 kHz. Dan dengan bentuk gelombang sinus misal. Oke, nah ini bisa kita lihat
di frekuensi 100 kHz dengan interval time per divisi yang sudah sangat kecil. 100 kHz berarti ada 100.000 gelombang per satuan waktu, per detik maksudnya. Nah, kita dengan interval time per div paling kecil dari simulator ini sudah tetap saja masih terlihat seperti tidak bisa dianalisis. Nah, salah satu alternatifnya kita bisa gunakan frekuensi multiplier ini agar bisa dihitung gitu. Nah, mungkin kita bisa atur agar kita kalikan frekuensinya ini agar agak lebih kecil dengan pengalih tertentu. Oke, mungkin di sini di sekitar 0,1 ya, di 0,1. Nah, ini sudah cukup lebih bisa, mungkin kita agak geser triggernya ke kanan, sorry. Berarti kita geser ke bawah. Nah, mungkin ini sudah lumayan lebih cukup jelas dibandingkan gambar awal yang tadi. Nah, ini bisa kita lihat betapa dempetnya gelombang ini karena frekuensi yang cukup tinggi. Nah, oke. Lalu jangan lupa, jadi karena kita mengalihkan frekuensi ini dengan suatu multiplier, ketika kita ingin misalkan melakukan perhitungan seperti ini, tapi kita tetap ingin frekuensinya itu 100 kHz. Nah, kalau ini kan kita bisa lihat frekuensi sebenarnya itu adalah 100 dikali 0,2, 20 kHz. Nah, jika kita ingin tetap mempertahankan 100 kHz itu, caranya tinggal kita lihat di sini, interval time per division-nya ini. Misalkan kita coba amplitude juga ya, kita naikkan amplitude-nya. Nah, jadi 6 gitu. Oke. Nah, interval time per div ini tidak lagi dibaca 0,1 milidetik, tapi karena ada multipliernya. Jadi pembacaannya itu adalah pembacaan time per div itu adalah interval time per div dikali 1 per multiplier. Nah, jadi bisa dilihat ketika kita multiplier tadi 0,1, nah, berarti satu div ini tidak lagi 0,1 milidetik, tapi 0,1 dikali 1 per 0,1, berarti 0,1 dikali 10 atau 1 milidetik. Nah, berarti pembacaan untuk satu kotak ini adalah 0,1 dikali 10 atau 1 milidetik agar kita tetap mempertahankan frekuensi awal ini sendiri. Oke. Karena seperti yang kita tahu, hubungan antara frekuensi dan waktu itu kan berbanding terbalik. Nah, oleh karena itu dikali oleh 1 per multiplier, bukan dikali oleh multiplier. Oke, sekian dari saya penjelasan mengenai sinyal generator dan osiloskop serta 3 contohnya dengan frekuensi yang berbeda. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.